Kemudian kisah orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam Al-Quranul Karim, kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud yang diriwayatkan, yang disebutkan di surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Kisah Ashabul Ukhdud Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Satu kampung yang dibakar di dalam parit. Kisahnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang kisah seorang raja yang dia punya penyihir, yang akhirnya penyihirnya udah tua. Raja itu ngomong, kirimlah bocah-bocah supaya belajar sihirku, karena aku udah tua. Akhirnya raja milih seseorang untuk berangkat. Dalam perjalanan itu, si anak ini melihat ada seorang pendeta rahib. Ya, lihat agamanya kayaknya bagus nih. Akhirnya dia belajar di situ. Lalu dia baru berangkat ke penyihir. Sampai penyihir dimarahin kenapa telat. Akhirnya besoknya seperti itu terus. Dikasih tahu sama pendetanya, gini aja, ente kalau berangkat ke penyihir, katakan keluargaku menahanku sehingga aku nggak bisa jalan. Kalau ente pulang dari penyihir menuju raja, katakan penyihir menahanku, aku nggak bisa pulang. Sampai kejadian suatu hari tatkala ada binatang yang besar di jalan yang menutupi jalan, lalu anak ini, bocah ini melempar dengan batu atau dengan sesuatu. Dia mau tanya, ya Allah, mana yang lebih baik, ilmunya penyihir atau ilmu itu pendeta? Ternyata yang lebih baik ilmu pendeta itu. Lalu mulai tersebar tentang dia ini. Dia bisa ngobatin. Nah, Masya Allah. Baik, jamaah. Dia bisa ngobatin yang sakit. Orang yang buta bisa melihat. Orang yang cacat bisa sembuh. Sampai suatu hari, teman duduknya raja, salah satu menteri atau apa, itu buta. Kan ada orang, ya udah tua apa, udah gak bisa melihat ya. Akhirnya dia berobat ke anak ini. Kata dia, aku mau berobat, aku akan kasih harta semua kalau aku sembuh, kata dia. Kalau kau bisa menyembuhkan aku, kata dia, aku gak bisa menyembuhkan. Kalau kau beriman kepada Allah, aku doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan engkau. Akhirnya berimanlah dia. Ini kisah hidayah berjalan. Dia beriman, didoakan sembuh. Akhirnya dia berangkat lagi ketemu raja. Raja bingung. Ente siapa yang mengembalikan pandanganmu? Kata nih teman duduknya raja, Rabbi, Tuhanku. Aku maksudnya ente, kata dia. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Mulai, ente belajar dari mana? Itu disiksa sampai akhirnya melaporkan siapa, lewat perantara siapa dia sembuh. Datang ke anak muda itu. Ternyata ya yang dia didik ke penyihir itu. Kata raja, ente punya ilmu sihir yang begitu dahsyatnya sehingga ente bisa menyembuhkan orang yang buta, kata dia. Enggak, kata, yang menyembuhkan itu Allah. Ini dapat ilmu yang beda. Disiksa sama rajanya sampai akhirnya dia membuka
ternyata yang dia belajar sama tuh pendeta. Akhirnya pendeta ini jemaah, apa yang dilakukan? Digergaji kepalanya jemaah, sampai terpisah jadi dua. Mempertahankan iman. Lalu sang raja mengatakan kepada yang temannya itu juga dibunuh, teman duduknya. Kemudian tinggal anak muda ini. Dia ngomong sama pasukannya, "Nih anak muda ini kau bawa ke gunung. Kalau dia bersikeras tidak mau murtad, tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan." Dibawa ke gunung sama pasukan raja. Di gunung anak ini berdoa, "Allahumma kfini biman syi'ta." Ya Allah, cukupkan aku dari mereka dengan siapa yang kau kehendaki. Akhirnya bumi itu bergetar, orangnya semuanya jatuh, balik dia ke raja. Dia tanya, "Mana pasukan yang membawa?" "Allah telah mencukupkan aku, menyelamatkan aku dari mereka." Dia ini dalam kondisi hendak berdakwah, jemaah. Dia nggak mau kabur. Dia tahu nyawaku cuma satu. Aku ingin berusaha berdakwah kepada orang-orang itu. Akhirnya dia suruh pasukan lain bawa ke laut, naik perahu, lemparkan. Sampai sana dia juga berdoa, "Allahumma kfini biman syi'ta." Ya Allah, cukupkan aku dengan siapa yang kau kehendaki. Berbalik itu kapal, semuanya tenggelam, ini selamat. Menjumpai raja lagi. Lalu dia ngomong sama raja, "Kau tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau ikuti caraku." Gimana cara? Kau kumpulkan semua orang untuk melihat kejadiannya mirip dengan kejadiannya Nabi Musa bersama Firaun. Kau kumpulkan orang-orang, rakyatmu kau kumpulkan, kemudian kau salib aku, lalu kau ambil anak panah dari tempatku, kau taruh di busurku, kemudian engkau panah aku sambil mengatakan Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak bocah ini, baru kau bisa membunuhku. Oh iya, yang ada di benak raja ini membunuh ini orang, yang ada di benak tuh bocah berdakwah, nggak apa-apa, nyawaku habis nggak apa-apa, yang penting orang tahu tentang kebenaran. Akhirnya disalib, rajanya ambil, orang-orang pada melihat ini semua. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, mati. Ini mudah. Apa kata orang-orang di situ? Amanna billahi rabbil ghulam. Kita beriman semuanya dengan Allah Tuhannya ini bocah. Akhirnya orang-orang pada, ya teman-temannya raja mengatakan, "Kau lihat, seorang-orang semua sudah beriman." Cukup mereka tahu keajaiban Allah, kalau hatinya bersih, insya Allah beriman. Cukup dia dengar, cukup dia melihat. Akhirnya sang raja ini membuat ukhdud. Ukhdud itu parit, jemaah. Yang disebutkan kejadian ini katanya di Yaman, ya, orang-orang Nasrani Yaman, atau di tempat yang lainnya. Dia bikin parit, kemudian dibakar api di situ satu persatu. Yang nggak mau keluar dari agamanya dilemparkan ke api, jemaah. Banyak yang dilemparkan ke api. Mereka baru beriman. Orang kalau baru beriman kan gampang biasanya murtad. Tapi tatkala iman itu benar, bukan ikut-ikutan. Kita banyak di antara kita Islamnya ikut-ikutan, nggak tahu apa itu iman. Jangan sampai dibunuh, dikasih beras, berubah keimanan. Mereka ini taruhannya nyawa, entah puluhan atau ratusan yang dimasukkan ke sana, satu persatu. Sampai seorang wanita disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita, dia sama anaknya. Tatkala dia kesian sama anak, sang anak ini bisa berbicara, mengatakan, "Ya ummah, wahai ibunda, isbiri fa innaki alal haq." Sabarlah kau wahai ibunda, kau berada di atas kebenaran.
maka sang ibu loncat bisa dibakar dan orang-orang kafir pada nonton semua. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan sahih. Dan untuk melihat bagaimana tatkala hidayah itu datang menyapa dan kita siap melakukan apa saja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada